anak pramuka. Sebentar ya. Sama kalau sebelah juga ada Allah Akbarnya. Sudah siap belajar? Kemarin hujan dari subuh ya? Iya. Sampai jam berapa itu? Sampai asar. Sholat Jumat juga masih hujan. Berdoa seperti ini. Mudah-mudahan hujannya terus-terusan. Jadi yang siang nggak pada datang. Berdoa yang jahat. Nggak boleh ditiru. Sudah pada sarapan semuanya? Ya. Yang belum, nanti kalau dulu yang akan ngasih kalian makan. 12 satu-satunya. Sebentar ya, disiapkan dulu materi kali ini. Jak, kemana aja Jak? Bapak. Ada. Enggak PKL? Izin Pak. Izin. Wah, absennya ya. Udah di luar kota aja. Tapi penting sebentar ya. Oke, sebelum kegiatan belajar dimulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Mudah-mudahan ilmu yang akan kalian dapatkan bermanfaat bagi kalian. Akan dipimpin oleh pemimpinnya siapa? Bisa terkait dengan kalau suratul Fatihah. Simpan. Tasliman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di pagi ini kita bisa bertemu lagi setelah 1 minggu yang lalu kita belajar, kita bertemu, dan di kesempatan sekarang kita bertemu kembali di mata pelajaran pendidikan Pancasila. Alhamdulillah semuanya pada sehat ya, tidak ada yang sakit. Oh ya, sehari ya, kelihatan. Izin Pak. Sakit. Sakit izin. Hari ini izin mau ke BPJS. Ngapain? Nemenin orang tuanya. Oh gitu. Ya sudahlah. Mudah-mudahan yang hari ini ada sedikit problem, apakah dari pribadinya atau dari keluarganya, segera diselesaikan. Amin. Dan yang lagi sakit segera disembuhkan dari sakitnya. Di absen dulu ya. Absennya nggak tahu kemana ini. Tiba-tiba menghilang saja. Tapi cuma sehari doang kan yang nggak masuk ya. Ya Pak. Sisanya lengkap. Oke. Sebelum kita belajar, karena hari ini spesial pramuka, supaya semangat, bolehlah pramuka 3 kali. Abah dari Bapak ya. Tepuk pramuka 3 kali. Oh, nggak ada yang salah. Biasanya suka ada yang kelewatan gitu. Karena kalian udah teruji. Ada apa di sana di kalian. Oke. Terima kasih. Kalian sangat luar biasa, sangat bersemangat. Mudah-mudahan setelah yel-yel tadi kita semua lebih termotivasi. Silakan masuk, Raisa, Koko. Lebih termotivasi lagi untuk melaksanakan pembelajaran hari ini. Silakan. Dan di akhir kalian akan mendapatkan nilai yang maksimal. Tujuan pembelajaran kali ini, kenapa kita harus belajar? Membahas materi kali ini, yaitu kalian akan dibagi kelompok komunitas. Wih, sekarang bikin komunitas daripada komunitas yang di luar sana kan gak jelas. Kita bikin komunitas. Nama komunitasnya adalah komunitas membaca. Lalu kalian membuat resume. Apa sih resume?
kan kalian membuat komunitas membaca. Di sini sudah mempersiapkan apa sih ini? Bahan bacaan. Ini kalian nanti baca, ada beberapa lembar dibaca, lalu kalian bikin resume. Resume itu adalah semacam rangkuman ya. Ditulis tulisannya kalian masih bagus-bagus lah. Dan yang paling bagus adalah tulisannya yang paling bagus. Mohon untuk kerelaannya untuk menulis. Clarissa juga ya harus nulis juga. Mana Clarissa? Oh Clarissa, kelompok berapa Clarissa? Emang udah lagi kelompok? Nanti bikin resume, si resume tersebut, rangkuman tersebut, kalian akan ceritakan kepada teman kalian hasil bacaannya. Bisa dipahami? Bisa. Lalu ketika kalian di kelompok tersebut, di kelompok komunitas tersebut, menunjukkan sikap tanggung jawab dan percaya diri. Arti dari tanggung jawab adalah ya ketika kalian ada di dalam komunitas harus bertanggung jawab, membantu temennya, membuat resume atau membaca atau apalah itu. Lalu menceritakan hasil bacaan kalian di depan semua kelompok. Kenapa itu? Oke, sekarang sebelum Bapak mempersiapkan materi, Bapak kasih waktu untuk kalian membuat kelompok. Silakan 5 menit untuk membuat kelompok. Boleh duduknya berdasarkan kelompok itu boleh, biar lebih enak. Tidak boleh. Teriak-teriaknya si Bagas aja. Enggak Kak Bagas. Bacanya kalulu. Kenapa sih? Oh udah, enggak. Sinyal. Sinyal ya. Yuk, kalian nanti perhatikan tayangan PPT di depan. Lalu setelah kalian memperhatikan, menyimak, kalian akan diberikan bahan bacaan, dibaca, lalu kalian bikin resume. Tapi sebelum Bapak menampilkan PPT, Bapak akan membuat kesepakatan dulu. Sudah membuat komunitas kan? Sudah. Membuat kesepakatan kelas. Kira-kira kayak minggu lalu itu, dalam kegiatan ini kita sepakati bersama. Kalian butuh waktu membaca berapa menit?
10, 15, 10, 10, 15, ayo 10. Yang 10 menit angkat tangan. Turunkan. Yang 15 menit angkat tangan. Jumlahnya sama ya, 15 menit saja. Membuat resume berapa menit? 15. Oke. Membuat resume 15 menit ya. Ya. Menampilkan ke depan, menceritakan hasil bacaan. 5 menit. Oke. Presentasi ya. 5 menit. Apalagi kira-kira? Kalau ada yang pengen ke kamar mandi, boleh? Oke, saya akan izinin kalau kalian ingin ke kamar mandi. Satu lagi, ketika kita belajar, tidak ada yang berisik, tidak ada yang mengganggu lintas kelompok. Kalian diskusinya hanya kelompok saja, karena setiap kelompok materinya akan berbeda-beda. Bisa dipahami? Ya. Karena kelompoknya sudah ada, yang presentasi ke depan terlebih dahulu kelompok mana kira-kira? Cocok. Ada dendam pribadi ya. Kelompok satu itu bisa apa-apa. Yang kedua. Oh, 2, 3. Berarti yang beruntun kelompok 4 dong terakhir. Ya sudahlah. Yuk kita akan kalian perhatikan, kita akan simak materi kali ini. Tapi sebelum diputar videonya, maaf PPT-nya, Bapak akan bertanya dulu sama kalian. Kira-kira apa sih yang dimaksud dengan pelanggaran hak? Siapa yang mau jawab? Silakan angkat tangan. 3 orang aja deh. Siapa? Jaki. Apa Jak? Pelanggaran hak adalah tindakan atau kebijakan yang bersifat diskriminatif seperti memperlakukan seseorang atau kelompok secara berdasarkan agama, ras, suku, orientasi seksual, dan karakteristik seseorang. Diskriminatif ya, membeda-bedakan. Oke, bagus jawabannya. Terima kasih, tepuk tangan buat Bapak. Kita 3 orang. Apa lagi? Menurut saya Pak, Silakan Rifki. pelanggaran hak adalah tindakan-tindakan yang bertujuan untuk menindas atau Menindas. membatasi hak-hak politik seseorang seperti kebiasaan berbicara, berkumpul dan berorganisasi Pak. Oke, terima kasih, bagus jawabannya. Lalu 1 orang lagi deh. Saya Pak, Silakan. menurut saya pelanggaran hak itu tindakan atau kebijakan yang melanggar hak-hak dasar yang Ya. diakui oleh hukum internasional, Ya. seperti hak hidup, kebebasan dari penyiksaan, hak atas privasi, dan hak atas kebebasan berpendapat. Oke, thank you. Oke. Ya. Kalau sudah, kita lihat. Nggak mau muncul ya. Perhatikan video di depan PPT. Nah, Pelanggaran hak warga negara. Kita sebagai warga negara tentunya pasti adalah pernah melanggar hak kita sebagai warga negara. Apa sih penyebab terjadinya pelanggaran warga negara? Kenapa sih bisa terjadi pelanggaran hak? Kita cari tahu. Kasus pelanggaran hak warga negara. Berarti kita cari kasus-kasusnya. Orang itu melakukan pelanggaran hak warga negara apa saja?
Di antaranya yaitu angka putus sekolah yang cukup tinggi. Kenapa angka putus sekolah merupakan pelanggaran hak? Di situ ada gambar, maaf ya, ini anak kecil, usianya masih usia sekolah. Lalu ini juga anak kecil, masih usia sekolah. Gambar yang pertama, ini gambar pertamanya ini. Gambar yang pertama, ini banyak sekali anak-anak. Gak begitu jelas gambarnya emang. Tapi kalau diperhatikan, itu anak-anak 5 orang ya, sedang bawa Kantong. karung ya, yang isinya mungkin barang-barang yang bisa dijual. Lalu yang 2 orang menggendong tas, mereka mau sekolah atau sudah pulang sekolah. Artinya ini pelanggaran hak. Kenapa pelanggaran hak? Mereka punya hak yang sama. Mereka punya hak yang sama untuk sekolah. Anak-anak ini yang 5 orang ini punya hak untuk sekolah. Bahkan pemerintah membuat undang-undangnya. Kita punya hak untuk sekolah. Tapi yang terjadi adalah seperti itu. Yang temannya sekolah, yang lainnya tidak sekolah. Lalu yang berikutnya gambar kedua. Maaf, mereka sedang minta-minta uang di pinggir jalan. Beruntung bagi kalian masih bisa sekolah. Di sini mereka dilanggar hak. Mereka punya hak untuk sekolah. Setiap warga negara berhak untuk sekolah dan pemerintah wajib membiayainya, itu bunyi pasal di dalam undang-undang. Pemerintah wajib membiayainya, harusnya yang dibiayai oleh pemerintah, apakah dengan dana BOS atau KIP ya, kan ada sekarang. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, apa yang kedua? Penegakan hukum masih belum optimal. Penegakan hukum masih belum optimal. Ini gambarnya juga sangat luar biasa sarkas. Timbangan. Ini timbangan. Timbangan itu melambangkan keadilan. Melambangkan apa ya? Iya, kesetaraan ya. Di farmasi ada banyak sekali timbangan. Bapak suka nimbang-nimbang handphone kalau lagi di sini. Dulu ada namanya Kaluti Khairunisa. Itu timbangannya sudah dimain-mainin gitu. Itu sudah lulus orangnya. Lihat, yang paling berat itu yang ada uangnya. Ini gambar bukan sengaja dibikin, tapi memang banyak sekali beredar gambar seperti itu. Artinya apa? Ketika ada masalah akan selesai kalau orangnya punya uang. Sobat mungkin kayak gitu ya. Bapak pernah nonton acara TV, namanya acaranya adalah, pokoknya judulnya Mata Najwa. Judulnya edisi, lupa Bapak, udah lama banget karena di situ di Sukamiskin ada Abdul Mukhtar, ketua KPK dulu, MK, Mahkamah Konstitusi. Ada Setia Novanto, ketua DPR. Ada Najaruddin, bendahara salah satu partai. Itu mereka sangat mewah sekali. Ada AC-nya, ada tempat tidurnya, ada kamar mandinya. Kenapa? Mereka punya uang. Walaupun mereka di dalam sel, tapi fasilitasnya enak, kayak di rumah, lengkap. Ada perpustakaannya, ada TV-nya juga. Itulah kalau mereka punya uang. Tapi kalau dibandingkan dengan rakyat biasa yang tersangkut masalah kasus hukum, itu boro-boro enak. Mungkin satu sel berapa orang gitu. Kalau mereka satu sel 1 orang. Oke, yang berikutnya. Tingkat kemiskinan dan angka pengangguran masih cukup tinggi. Iya, ada pasalnya juga. Makin miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Tapi faktanya masih banyak orang-orang yang miskin. Sama kayak Bapak juga orang miskin, tapi tidak dipelihara oleh negara. Bapak harus banting tulang mencari uang. Lalu yang kedua, tingkat pengangguran yang cukup tinggi ini orang-orang yang sedang mencari pekerjaan, membawa apa tuh? Lamaran. Surat lamaran. Ya nanti kalian akan seperti itu.
Mudah-mudahan sih kalian disukseskan, digampangkan. Kalau yang tadi Bapak ceritakan, yang namanya Kaluti, tapi panggilnya Kalulu. Itu setelah karena udah prestasi, gimana mau kerja, itu langsung nikah. Karena udah prestasi dulu, kalian jangan seperti itu ya. Yuk, yang ke berapa? Makin merebaknya kasus pelanggaran hak asasi manusia. Sekarang di TV-TV, di berita-berita banyak sekali kasus-kasus pelanggaran hak. Contohnya pembunuhan, kekerasan. Nggak boleh. Itu merupakan pelanggaran hak. Kita punya hak untuk hidup, kita punya hak untuk merdeka, kita punya hak untuk bebas. Tapi orang yang tidak memberikan nyawa malah berani-beraninya untuk membunuh sesama manusia lainnya, karena itu pelanggaran. Berikutnya adalah masih terjadinya tindakan kekerasan mengatasnamakan agama. Ada terorisme sekarang, tapi sih sudah tidak terdengar lagi. Terus orang-orang yang bercadar dicurigai, orang yang ya sepertilah kalian pasti pada tahu. Saya nggak mau terlalu jauh masalah agama karena nggak bisa. Pelanggaran hak cipta. Apa ini definisinya? Bajakan. Pelanggaran hak cipta, orang menciptakan sesuatu, harganya mahal, biayanya mahal, tapi dengan mudahnya orang menduplikasi atau membajak, membuat film. Kita mah nggak mau nonton ke yang mahal, malah nanti ajalah download videonya di YouTube. Ya nggak seperti itu. Ini gambarnya VCD, DVD atau kaset bajakan yang dimusnahkan oleh pihak kepolisian. Ya, yang berikutnya yang terakhir, kasus pengingkaran kewajiban bagi warga negara. Ini gambarnya bagus sekali. Apa tuh? Gayanya tidak memakai, masuk silakan. Gayanya bukan tidak memakai helm doang deh. Apalagi Bonceng tiga. Jadi pelanggaran. Lalu memakai helm, silakan masuk. Silakan masuk. Kelompoknya udah punya belum? Di satu orang satu kelompok. Atau mau bikin kelompok baru 3 orang? Yang itu di situ sana. Gak usah bawa meja, gak usah bawa bangku, itu bangkunya ada tuh di belakang. Langsung aja ke belakang. Pengingkaran kewajiban. Kenapa pengingkaran kewajiban? Karena setiap orang yang mengendarai motor wajib hukumnya harus pakai helm dan tidak boleh bonceng. Tidak. Dan siapa tahu kalau diperiksa mereka belum punya SIM. Sama kayak kalian. Nah ini, ini mah pekerjaan. Ini mah pekerjaan mereka, bukan kalian. Kalian mah pasti nggak mungkin lah. Atau mungkin kelululan kayak dulu. Enggak. Kamu barok, senyum-senyum kamu barok. Yuk. Bolos sekolah merupakan pengingkaran kewajiban. Bukan hanya sebagai warga negara, tapi sebagai warga sekolah. Kenapa bolos sekolah merupakan pengingkaran kewajiban? Karena sekolah merupakan suatu kewajiban. Pemerintah mencanangkan wajib sekolah 12 tahun. Ada kata-kata wajib, berarti harus. Ketika tidak sekolah berarti melanggar kewajiban. Pemerintah
mewajibkan. Ada kata-kata wajib ya. Berarti definisi wajib itu harus pemerintah mewajibkan sekolah 12 tahun. Kalau kalian bolos sama kayak ini, ya nggak mungkin kalian bayar. Berarti kalian melanggar kewajiban. Enak sekali nih, loncat gerbang. Ini di warungnya depan dulu di Batu Besar. Laki-laki lagi. Yang berikutnya, pengingkaran kewajiban untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Ada 2 gambar. Gambar yang pertama, pertahanan dan keamanan negara kan, Siskamling. Belum kalian mungkinnya. Atau ada yang pernah ikut ronda? Bapak pernah, sering bahkan. Bapak sering melanggar ini. Saking malesnya, kadang-kadang pura-pura ketiduran. Atau yang jam 8, jam 9 udah tidur duluan. Supaya ketika dibangunin dia nggak akan terdengar akan sudah tidur. Jangan dicontoh hal yang tidak baik. Lalu pajak. Kalian wajib nanti membayar pajak. Sampai sekarang Bapak akhir membayar pajak. Cuma yang si kuning nggak dibayar pajaknya, mahal banget. Nggak kuat Bapak. Kalau contoh Bapak berarti Bapak udah seperti ini, menghindar dari pajak, nggak mau mengeluarkan uang untuk membayar pajak. Ketika kalian punya kendaraan, wajib harus membayar pajak. Oke, lanjut ya. Merusak fasilitas umum. Ini sih keterlaluan ya. Fasilitas umum, fasilitas negara dirusak sama benda. Iya itu. Yang satu mati. Ya Bu. Oke siap Bu. Bentar Bu. Ini mati. Bagaimana Bu? Udah? Sudah ada Bu? Sudah Bu? Hilang ya? Ada Bu. Gimana Bu suaranya udah ada? Sudah ada Bu? Oh iya Ibu maaf. Sudah gimana Bu? Suaranya masih ada? Udah ada? Sekarang? Sekarang gimana Ibu? Udah ada? Udah jelas Bu? Saya menjauh ya. Ya Bu, gimana udah jelas? Bu? Gimana Bu? Udah jelas? Dilanjut ya. Perundungan atau bully. Anak gadis dijambak sama laki-laki. Terus foto. Iya, temennya yang lain foto. Bukannya membantu, malah melihat, foto, menggambarkan, dan satu lagi tertawakan. Ini kan hal yang seperti ini dilarang keras. Yang berikutnya, oh ini spot bullying ini bagus nih. Ini gambar yang oke daripada yang sebelah, daripada gambar satu. Oke, selesai materinya. Karena kalian sudah dibagi kelompok,
Bapak ingin kalian untuk membaca dan membuat resume dari hasil bacaan kalian. Di sini ada 4 topik. Topik yang pertama adalah angka putus sekolah yang sangat tinggi. Kenapa? Banyak sekali anak-anak seusia sekolah yang tidak sekolah. Cari informasi sebanyak-banyaknya, baik dari tulisan ini maupun dari informasi yang lain. Silakan kelompok 1 di bawah diambil ini. Dicatat di sini. Kelompok 2, penegakan hukum belum optimal. Silakan. Kelompok 3, tingkat kemiskinan dan angka pengangguran masih cukup tinggi. Silakan. Jana, silakan. Tingginya angka putus sekolah, angka bolos sekolah. Dibaca, dikasih tadi berapa menit? 15 menit untuk membaca, 15 menit untuk membuat resume, presentasi 5 menit. Di kertas kosong kalian membuat kelompok 1 atau 2 atau 3 atau 4 ya. Terus anggota-anggota kelompoknya ditulis. Silakan. Bapak akan benerin dulu audio. Dimulai dari sekarang, silakan. Udah ada ibu, asistennya lagi videoin. Antar ibu, maaf. Ayo silakan dikerjakan.
berarti karena 15 menit sampai 8.45 ya? Ya, Pak. Oke. Di sini nggak ada wifi. Nggak ada, Pak. Baik Ibu, sebentar Ibu. Ya Ibu, gimana Ibu? Udah bisa? Sekarang gimana Ibu? Bisa Bu? Nah itu langsung malam patah. Oh, gitu ya? Iya, nggak bisa diberikan juga. Sebentar Bu ya. Cek, bisa Ibu? Masih patah-patah Bu? Masih patah-patah Bu? Masih, Pak. Wow, gimana ya? Bentar Ibu. Bapak ada berapa kakak, Pak? Kita pakai dua Bu, saya pakai dua untuk zoom, satu untuk rekam Bu. Enggak kedengaran ya? Ibu bisa terdengar Ibu? Ibu belum bisa ya? Dibaca ya. Kalau butuh referensi lain, boleh kalian cari di Google. Tapi harus referensi yang terpercaya. Jangan besar. Sini.
langsung dikasih tanda aja di situ. Di si A mau sampai dari mana sampai mana. Tadi yang bisa Clarissa. Mas Clarissa. Tulisannya yang mana? Ini berarti Pak. Coba. Dulu aplikasinya ada juga. Kelompok 1. Tulis lagi ya? Ya Pak. Recording in progress. Bu Dewi, Bu Dokter, gimana suaranya? Bu Dokter, Bu Dewi, mohon izin. Ibu Dewi, Bu Dokter. Ibu Dokter, Bu Dewi. Dikomplain lagi ya. Dokter Dewi, bagaimana itu suaranya? Dewi,
Waktu untuk membaca selesai. Sekarang silakan membuat resume selama 15 menit. Kenapa Jack? Mana bukan situ? Tidak Pak. Tapi Mario? Tidak Pak, tidak. Ibu Dewi, Ibu Dokter, Ibu. Jack, kerjakan Jack. Udah Pak. Ditulis resume. Ya. Ibu Dewi. Dewi. Ada satu.
saya belum Udah, semuanya udah. Oh, masih ada waktu. Oke. Sampai naik. Tulis nama kelompoknya, udah Pak. Ini tulis nama-nama anggotanya. Bu Dewi, Bu Dokter, Bu Dokter, Bu Dewi, Ibu Dokter, Bu Dokter, Bu Dewi, ini kangen sama kamu di kelas ini. Itu yang namanya ada di sini. Waktu untuk membuat jadi super masih lama 10 menit lagi. Baiklah, di situ kalian selama membuat resume dikasih batasan. Si A mau baca sampai mana, si B dari mana sampai mana, si C. Atau mau semuanya dibaca silakan. Yang lebih bagus sih gantian. Bapak, yang mau catatan di sini kan? Boleh silakan. Alat perang itu namanya. 5. Kalau ada yang mau bertanya juga boleh. Bu Dewi, Bu Dewi, Bu Dewi, Bu Dokter, Bu Dewi, Bu Dewi, Dokter Bu. Bu Dewi, mau izin? Ibu.
Dewi. 5 menit lagi untuk presentasi. Ya, nanti jam 9 ya, sesuai dengan jadwal. Nanti kelompok 1 terlebih dahulu, lalu kelompok 2, 3 dan 4 kasih tanggapan. Nanti ketika diskusi kita menceritakan ini Pak. Dewi, Ibu, Dewi mau di situ. Bu dokter, udah kedengaran Bu dokter? Bu dokter? Ibu Dewi? Ibu? Ibu? Ibu Dewi? Bu dokter? Udah terdengar jelas belum Bu? Ibu? Bu Dewi, maaf, udah terdengar jelas Ibu? Coba nanti jawab ya, coba jawab. Bagaimana Ibu? Udah dengar? Udah terdengar? Oh, wah, cuaca apa ini berangkat apa? Siap-siap presentasi menceritakan apa yang sudah kalian baca. Baik Pak. Dipastikan semuanya sudah selesai. Kelompok 1 sudah selesai. 2, 3, 4 belum. Ditunggu, tenang aja. Masih ada waktu. Jangan gitu. Nanti jam. Lagian masih ada waktu, tenang saja. Tenang saja. Sudah. Ditentukan siapa yang mau baca dari mana sampai mana. Siapa-siapanya. Hai, kelompok 3 juga belum. Sabar. Gimana kalau ulang? Ya, Model diskusinya mau berdiri atau mau duduk? Jadi nggak banyak kerjaan. Ini pembagian kelompoknya ada laki-laki dan ini rumahnya 2 orang. Padahal laki-laki 2 orang. Laki-laki semua 2 orang. Jadi Pak, ini Pak berdasarkan kelompok Power Ranger. Ranger merah. Terbang. Bila ya.
Oke semuanya, mohon perhatian. Karena sesuai dengan kesepakatan tadi di awal, ngomongnya di sini ya, biar kedengaran. Sesuai dengan tadi kesepakatan di awal bahwa membaca itu disepakati 15 menit, lalu membuat resume itu 15 menit. Sekarang waktunya sudah selesai untuk membuat resume dan membaca. Giliran kalian presentasi menceritakan apa yang sudah kalian baca dari berbagai sumber. Dan kesepakatannya tadi Bapak catat ya tadi ya. Siapa dulu yang harus ke depan? Yang harus ke depan presentasi menceritakan hasil bacanya adalah kelompok 1. Sok, diatur. Ayo kelompok 1. Gini, kalian judulnya apa? Angka putus sekolah yang cukup tinggi. Angka putus sekolah yang cukup tinggi. Silakan kalian perkenalkan diri kalian dari kelompok berapa dan siapa namanya. Yang lain diperhatikan dan disimak isi dari yang mereka baca. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Nama saya Ismail. Zaki. Putri Indah Raisa. Di sini kami akan mempresentasikan dengan tema angka putus sekolah yang cukup tinggi. Sekolah yang cukup tinggi menurut Survei Ekonomi Nasional. Suaranya dong Dinda. Menurut Survei Ekonomi Nasional 2021 terungkap 76% keluarga mengakui anaknya putus sekolah karena alasan ekonomi. Sebagian besar yaitu 67,0%, diantaranya tidak mampu membayar biaya sekolah, sementara sisanya yaitu 8,7% karena harus mencari nafkah. Secara rinci, angka putus sekolah jenjang SD mencapai 0,13% pada 2022 meningkat 0,01% dibandingkan 2021 yang sebesar 0,12%. Pada jenjang SMP, angka putus sekolah tercatat sebesar 1,6% pada 2022 atau naik 0,6% dari tahun sebelumnya. Kemudian angka putus sekolah jenjang SMA mencapai 1,38% pada 2022 yang juga naik 0,26% dari tahun sebelumnya 1,12%. Fakta ini menggambarkan terdapat 13 anak dari 1.000 penduduk yang putus sekolah di jenjang tersebut. Komunitas guru Satu Sukakara berbagi terus berupaya menjawab tantangan penanganan masalah putus sekolah dari demi keberlangsungan Indonesia. Putus sekolah adalah merupakan permasalahan yang memerlukan kolaborasi segala pihak, khususnya guru sebagai garda depan, kata founder KGSB Ruth Andriani pada gelaran webinar KGSB mencegah dan menangani remaja putus sekolah melalui konseling psikososial. Udah, silakan ditutup. Terima kasih, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 1 yang sudah presentasi di depan. Hai kelompok 2, 3, dan 4.
Tadi judulnya apa? Putus sekolah. Putus sekolah yang sangat tinggi katanya. Jadi begini, Bapak mengutip kata-katanya Koramil Ciampea satu waktu hari Senin, upacara merah putih bendera. Itu kan pembinanya dari Koramil ya. Ada TNI banyak sekali yang ke kita. Bapak mengutip kata-katanya pembina upacara pada waktu itu begini. 10-20 tahun ke depan Indonesia akan dipimpin oleh kalian. Waktu itu menuju kepada anak-anak upacara, pada kalian berarti. Artinya adalah 10-20 tahun kemudian yang menjalankan pemerintahan Indonesia adalah kalian. Bayangkan kalau penerus bangsa tidak sekolah, mau gimana? Akan hancur atau akan bangkrut negara kalau anak-anaknya putus sekolah. Karena yang menjalankan pemerintahan harus orang-orang yang pintar. Orang yang pintar itu akan terpakai nantinya, nggak akan jadi sampah masyarakat. Kalau negaranya, mohon maaf ya, orang-orang yang menjalankan pemerintahannya tidak pintar, bagaimana mau menjalankan pemerintahan? Jadi kesimpulannya adalah jangan sampailah angka putus sekolah semakin banyak. Ya kita bersyukur kita masih bisa bersekolah, karena masa depan bangsa ada di tangan kalian. Seperti itu. Silakan kelompok 2A. Yang bapak itu Iya, bapak pada sebenarnya. prank. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan teman-teman yang telah memberikan kesempatannya kepada kami. Oke, sebelum masuk ke dalam materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rifkiansa dan di sebelah kiri saya ada Nabil Erlanjar, Rudia Citra, Rehan Nabawi, Robi, dan Ima. Halo semuanya. Oh, itu nama-namanya. Lanjutkan. Oke, berdirinya kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang penegakan hukum yang belum optimal. Nah, teman-teman, apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yang belum optimal? Oke, sebagaimana dikutip dari jurnal faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan atau penerapan hukum 2021 karya Umriani Sujono Soekarto menjelaskan bahwa ada 5 faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Nah, 5 faktor tersebut akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Lanjut. Dikira model dulu. Faktor hukum adalah faktor penegak hukum yang mengantarkan dengan aturan hukum. Aturan ini merupakan titik awal dalam proses penegak hukum. Bisa dikatakan aturan ini yang menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum dan juga masyarakat. Faktor penegak hukum adalah peran aparat penegak hukum dalam menegakkan aturan hukum yang berlaku. Faktor ini juga meliputi bagaimana aparat bisa menegakkan aturan hukum sesuai dengan tegas dan penggunaan wewenang yang tepat. Faktor sarana dan prasarana adalah ketersediaan sumber daya pendukung dalam proses penegakan hukum. Sarana dan prasarana ini harus dikaji lebih jauh, khususnya tentang kualitas dan kuantitas atau jumlahnya. Faktor masyarakat adalah faktor yang berkaitan dengan masyarakat, khususnya mengenai pemahaman dan pengetahuan soal aturan atau norma hukum. Faktor ini juga meliputi kepercayaan dan pemikiran masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Faktor kebudayaan adalah ketetapan tentang apa yang boleh atau harus dilakukan dan mana yang dilarang dalam kaitannya dengan penegak hukum. Faktor kebudayaan mempengaruhi
bagaimana perilaku masyarakat sebelum dan setelah mengetahui norma hukum yang ada. Oke teman-teman, segitu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada salah ucap atau kurang sopan dalam menyampaikan. Hidup kesepian tanpa kasih cukup sekian dan terima kasih kami dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaget loh, hidup kesepian tanpa kekasih katanya. Cukup sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih saya ucapkan untuk kelompok 2 tadi penegakan hukum belum optimal. Hei kalian, tadi masa depan bangsa ada di tangan kalian 10-20 tahun kemudian. Tetapi kalau kaliannya sekolah oke lah, berjalan sekolah, tidak banyak yang putus sekolah, tapi penegakan hukumnya belum optimal, sama aja bohong. Indonesia dipimpin oleh orang-orang pintar. Saya ulangi, negara Indonesia ini dipimpin oleh orang-orang pintar, orang-orang cerdas. Mungkin mereka minimal S1, S2 minimal. Selebihnya S3 dan profesor. Tetapi kecerdasan, kepintaran tidak menjamin suatu negara sejahtera kalau penegakan hukumnya belum optimal. Banyak sekali lembaga-lembaga di Jakarta sana yang orang-orangnya ada oknum-oknum yang menyalahgunakan kekuasaannya, korupsi misalnya. Nah, Indonesia tidak akan pernah berkembang, tidak akan pernah berjalan, tidak akan pernah maju kalau penegakan hukumnya belum optimal. Orang yang melakukan kejahatan ya dibiarkan begitu saja. Sudah terbukti misalkan bersalah, tapi tidak dieksekusi, tidak diberikan punishment, sama aja bohong. Dan yang melakukan kejahatannya itu adalah orang-orang pintar ternyata di sana. Seperti yang tadi Bapak sampaikan, ada Akil Mukhtar, ada Setia Novanto, ada OC Kaligis pada waktu itu, ada Bupati Bogor juga, yang laki-laki bukan perempuan. Itu adalah orang-orang pintar. Jadi maju mundurnya suatu negara, selain tadi angka putus sekolah ditekan supaya tidak banyak, penegakan hukumnya harus benar-benar optimal. Seperti itu. Terima kasih kepada kelompok 2. Sekarang kelompok 3, silakan maju ke depan. Apakah suaranya terdengar jelas? Belum ya? Belum ya? Harus dengar di sini. Ini kelompok 3. Apa ininya? Judulnya? Tingkat kemiskinan dan angka pengangguran masih cukup tinggi. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini, kami akan mempresentasikan tingkat kemiskinan dan angka pengangguran masih cukup tinggi. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Nibia Damayanti. Saya Siti Nurjana. Saya Diana Netol. Saya Muhammad Eksan Putra. Saya Lesta Odega. Saya Marot Soleha. Kemiskinan disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain 1. Upah minimum yang tidak memadai. 2. Taraf hidup masyarakat yang buruk. Dan meningkatnya angka pengangguran setiap tahun tanpa adanya tambahan kepatuhan sejahtera. 5 faktor penyebab pengangguran tinggi di Indonesia. 1. Tingginya persaingan global. Persaingan dalam pasar global saat ini di Indonesia telah menjadi faktor utama yang mempengaruhi tingginya tingkat pengangguran. Tetapi adanya kecenderungan perusahaan asing untuk lebih memilih pekerjaan di negara mereka sendiri telah menimbulkan ketidakseimbangan antara pekerja asing dan pekerja lokal. Yang kedua, sulitnya mobilitas geografis karena rendahnya
kualitas dan tidak sesuainya kualifikasi pendidikan. Penyebab utama dari masalah pengangguran di Indonesia adalah ketidaksesuaian antara keterampilan dan pendidikan para penilai kerja dengan kebutuhan industri. Kurangnya akses terhadap pendidikan yang memadai seringkali menyebabkan sebagian besar individu hanya memiliki keterampilan terbatas, membatasi kesempatan mereka untuk mengejar pekerjaan yang lebih kompetitif. Terbatasnya lowongan kerja dan tingginya kebutuhan kerja. Salah satunya penyebab utama tingginya tingkat pengangguran di Indonesia adalah ketidakseimbangan antara pertumbuhan jumlah tenaga kerja dan lapangan pekerjaan yang terbatas. Karakter yang malas dan tidak mau mengambil resiko sebagai orang yang enggan untuk aktif mencari dan mengambil pekerjaan telah menjadi salah satu faktor yang turut menyumbang terhadap tingginya tingkatan pengangguran. Jika ada yang salah, mohon dimaafkan. Jika ada yang sayang, mohon diungkapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar. Tenang saja aja langsung. Tadi kesepian, langsung nafkah. Ya, Bapak akan bacakan resume setiap yang depan ya. Tadi judulnya adalah tingkat pengangguran atau kemiskinan yang masih cukup tinggi. Oke. Salah satu faktornya adalah persaingan global katanya. Ada di situ? Ada. Jadi begini, kalian semuanya. Kenapa di sekolah kita ada LSP? Lembaga sertifikasi profesi yang menekankan kepada ilmu jurusan yang kalian pilih. Karena setelah lulus nanti, itu saingan kalian bukan hanya teman-teman kelas atau teman sekolah, mungkin teman luar sekolah lain atau bahkan dari luar negeri datang ke sini. Kalau kalian tidak dibekali dengan ilmu-ilmu tentang kejuruan, itu akan kalah nantinya. Makanya manfaatkan. Itu ada LSP di kita. Yang jurusan farmasi misalkan, dia harus tahu gimana caranya bikin obat, tapi yang lebih keren lagi, nggak seperti biasanya. Jangan jualan jamu lagi. Bosan tuh. Cari yang lain, inovasi yang lain. Yuk, kelompok terakhir, kelompok 4. Coba, pengen tahu kelompok 4 ada kata-kata kayak tadi lagi nggak ya? Oh ada bocoran ada katanya. Iya, masih dibalas ke beja. Luar biasa. Ada kata bapak apa? Terus. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya di sini mempresentasikan tentang tingginya anak bolos sekolah. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dini Sriani dan ini teman saya Bintang Putri Yolanda, Kasita Mawata, Sisi Anusia Jahra, Elisa Noviani. Kamila Zahra. Penyebab siswa sering bolos sekolah adalah diantaranya dari faktor internal. Siswa itu sendiri meliputi perubahan perilaku remaja yang penuh dengan ego dan ingin mencoba banyak hal baru. Sedang menghabiskan waktu dengan teman berkumpul bersama, adanya gangguan mental seperti depresi dan kecemasan serta kurangnya motivasi belajar. Sedangkan faktor eksternal yang menyebabkan siswa sering bolos sekolah adalah lingkungan keluarga dengan masalah, misalnya terjadinya pola asuh yang buruk, kurang pengawasan, kekerasan, dan pelecehan. Dari lingkungan sekolah seperti adanya pengalaman buruk bully, masalah dengan guru atau teman, masalah belajar, dan lingkungan sekolah baru. Penyebab siswa sering bolos sekolah adalah 1. Lingkungan keluarga. Penyebab siswa sering bolos sekolah bisa terjadi karena faktor eksternal. Misalnya di lingkungan keluarga, adanya masalah dalam keluarga bisa mempengaruhi anak. Ada beberapa
kondisi keluarga yang menyebabkan siswa bolos sekolah, yaitu pola asuh orang tua yang buruk, kurang pengawasan orang tua, latar belakang keluarga yang tidak mementingkan pendidikan, adanya masalah keluarga yang membuat anak tidak fokus seperti kekerasan, pelecehan, tekanan atau penelantaran. Yang kedua, dari lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah yang tidak nyaman akan menyebabkan siswa bolos sekolah. Ada beberapa kondisi sekolah yang membuat anak melakukan bolos sekolah, yaitu yang pertama, merasa bosan di lingkungan sekolah, pengalaman buruk di sekolah seperti bullying oleh teman, adanya masalah dengan teman atau guru, lingkungan sekolah yang baru dan masalah belajar seperti belum siap menghadapi ujian, belum mengerjakan tugas atau kesulitan belajar. Kesimpulannya adalah penyebab siswa sering bolos diakibatkan karena perubahan perilaku remaja, senang menghabiskan waktu dengan teman, kurangnya motivasi untuk mengikuti pelajaran, mempunyai gangguan kesehatan mental, lingkungan keluarga, dan lingkungan sekolah. Sekian presentasi dari kami, mohon maaf bila ada kekurangan, mungkin bisa lebih sempurna kalau kita bisa membuat bersama. Apa? Mungkin ulang ngomong. Mungkin sekian dari kami. Sekian presentasi dari kami, mohon maaf bila ada kekurangan, mungkin bisa lebih sempurna kalau kita bisa membawa bersama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin akan lebih sempurna kalau kita menua bersama. Ya. Kalian aja yang menua, bawa pengen masuk ke muda. Oke, luar biasa. Bapak nggak tahu momen apa yang jelas bikin perut sakit gara-gara dia dong. Tadi angka bolos sekolah yang masih cukup tinggi. Salah satu faktor yang menyebabkan bolos sekolah adalah berkumpul bersama teman-temannya katanya. Tadi udah ditayangkan gambar, ada yang lagi manjat pagar, ada yang lagi duduk-duduk di warung ya. Orang Bang Kumis biasanya. Bang Kumis. Itu udah terkenal banget. Dan mereka itu nggak sendiri, ramean, berkelompok, apakah 5 orang, 6 orang dan seterusnya. Mungkin itulah yang disebut dengan teman, berkumpul dengan temannya. Cuma salahnya adalah tidak tepat. Betul yang mereka berteman, berkelompok, tapi tempatnya yang salah. Kenapa harus di pinggir jalan? Kenapa harus di warung? Di dalam kelas emang kenapa? Apakah di dalam kelas bukan temannya? Saya yakin yang mereka lakukan itu keluar sekolah bolos itu tidak dilakukan satu kelas. Mungkin kelas 1 farmasi, kelas 1 AKL, kelas 1 BDP, kelas 1 MPLB. Itu gabungan dari beberapa jurusan. Gak mungkin satu kelas bolos semuanya, kan gak mungkin banget. Berarti ketika ada teman kalian yang bolos, berarti kalian dianggap bukan temennya. Karena mereka lebih memilih berkumpul dengan temennya di tempat lain, di warung. Berarti di kelas bukan temennya dong. Seperti itu adalah merupakan pelecehan ya buat kita semua kalau ada yang masih suka bolos. Oke semuanya, presentasi sudah dilaksanakan. Sekarang siapkan buku catatan kalian tengahnya ya. Nanti di sore. Ada 3 soal yang harus kalian kerjakan. Oh, kecil sekali. Silakan. Individu sendiri. Boleh direkam juga. Nanti dikumpulkan minggu depan. Atau tulis dulu aja soalnya. Satu orang dulu aja. Satu orang dulu aja, nanti di gabung-gabung. Kelompok 1 juga nulis. Ya Pak. Ditulis ya, dibaca ya, didengar ya. Apa
Diulang, maaf. Faktor apa? Faktor apa? Faktor apa yang menyebabkan terjadinya pelanggaran dan pengingkaran kewajiban warga negara. Ada 3 soal. Warga negara. Nomor 2. Apa saja contoh kasus pengingkaran kewajiban warga negara? Nomor 3 terakhir. Berikan contoh kasus pelanggaran hak warga negara. Berikan contoh kasus pelanggaran hak warga negara. Iya. Sudah? Sudah. Oke, kalau sudah nanti dikerjakan, dikumpulkan minggu depan ya. Oke. Apa jadi? Senang banget. Baik, anak-anak. Yuk, mohon perhatian. Sekarang bolehlah kembali duduk normal. Ya, semuanya didengarkan. Baik, Pak. Materi kali ini sudah selesai. Kalian sudah presentasi di depan. Setiap kelompok menyampaikan apa yang sudah kalian baca. Sekarang kita simpulkan dari hasil pembelajaran kita selama 2 jam pelajaran, 90 menit. Silakan saya minta 2 orang deh yang membacakan kesimpulan untuk pembelajaran kali ini. Siapa yang mau bagi kesimpulan? Oke, boleh silakan. Tingginya angka putus sekolah diakibat karena kemiskinan, keluarga yang hidup dalam kondisi ekonomi yang sulit mungkin menghadapi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar anak-anak mereka, termasuk pendidikan. Ya, terus anak-anak dari keluarga miskin mungkin terpaksa putus sekolah untuk membantu mencari nafkah atau karena tidak mampu membayar biaya sekolah. Oke, itulah kenapa angka putus sekolah sangat tinggi ya, karena anak-anak faktor ekonomi yang menyebabkan, yang menjadi faktor utama, sehingga si anak itu harus berhenti sekolah karena tidak ada biaya, atau si anak tersebut harus membantu orang tuanya mencari nafkah. 1 orang lagi deh. Siapa? Deki. Siapa nih? Ayo. Ini. Supaya dipanggil. 2 ringgit. Penegakan hukum belum optimal, diantaranya adalah korupsi di dalam sistem penegakan hukum, dalam merusak integritas dan efektivitas
pejabat yang korup atau rentan terhadap suap, mungkin tidak menjalankan tugas mereka dengan adil yang dapat menghambat penegakan hukum. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat kalian semua. Alhamdulillah kegiatan itu sudah kita laksanakan dari awal sampai akhir, membacakan kesimpulan, terus PR tadi ya jangan lupa. Baik, Pak. Minggu depan. Baik anak-anak, mudah-mudahan pembelajaran kali ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Yang kalian peroleh berguna untuk masa depan kalian. Dan kita berharap juga karena katanya tadi kalian adalah penerus bangsa 21 tahun ke depan. Jadi tolong semangat untuk sekolah, semangat untuk menuntut ilmu. Jangan sampai seperti yang disampaikan ditayangkan tadi di PPT, banyak yang bolos sekolah, putus sekolah dan yang lain-lain. Bapak yakin kalian akan menjadi orang-orang yang sukses di masa depan. Begitu supaya ilmu yang kita dapatkan hari ini berkah, bermanfaat. Marilah kita berdoa untuk menutup pembelajaran kali ini. Silakan dipimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Naqra'u suratul Asr. Sifa. Tasliman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.